statement dari saya. Statement dari saya bahwa saya tidak pernah dipanggil sebagai tersangka untuk diperiksa sebagai tersangka. Ya, Makanya sangat aneh polisi datang ke sini hari ini mau menangkap. Anggu Fron sendiri. Halo, saya udah depan. Ya, oke ya. Ya, nanti saya bisa masuk lagi. Ya. Nah, biar lagi mana? Kasubit kami. Bayan ya. Nana ada dua nih. Nana. Pak Tirta. Oh ini Pak Desi. Enggak ada tanya. Ada. Yang ada juga ada. Kalau lain juga ada. Oke. Resmi. Ya. Ada surat yang lain, Nana? Kenapa? Ada surat yang lain? Kami di sini maksudnya untuk melakukan penangkapan. Iya bukan. Saya dapat informasi katanya ada surat penggeledahan juga. Kami belum bisa masuk, Pak. Oh, tapi ada surat penggeledahannya. Boleh kalau keadaan terpaksa kami bisa. Iya maksudnya, tapi ada. Ada. Perintahnya ada. 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 Sudah ditunjukkan kok. Oke, saya bentar, saya boleh masuk dulu ya. Bayan ya. Ya. Saya koordinasi seperti apa nanti. Sampai aja. Lain juga harus mendengar. Ya penting ini kami dari tugas agar bisa bersama klien. Kalau ada yang mau disampaikan nanti di kantor. Iya nggak apa-apa nanti saya tanya dulu. Ya. Boleh. Tapi saya minta saya sendiri ditanya. Ya. Silakan. Kami sudah menunggu Pak. Oke. Pak Chandra. Sudah kenal, menunjukkan surat perintah kami, ya kan beliau sudah baca. Setelah baca beliau kabur ke dalam dan nggak keluar. Ya Pak ya. Apa yang sudah terjadi? Kami sudah ajak baik-baik, tunggu pengacara katanya. Ini pengacara udah datang, tapi belum datang, belum berkenan juga. Itu ya. Ya. Pak Chandra udah
siap-siap, cuman untuk dibawa. Kan ada surat perintah penangkapan. Mana surat penangkapan? Apa salahnya apa? Ya, kasus yang Saya lihat polisi yang salah. Saya itu kan si Aguan nih. Aguan itu kawan saya kok. Dia tuh si Ali Hanafiah tuh kan kita tanya tuh. Ah. Makanya nggak bisa dibawa gitu aja tangkapnya. Kok ada apa dia? Kesalahannya apa? Nggak mau jual tanahnya kan? Ya, halo Pak. Halo Pak. Halo. Bapak siapa Pak? Samsu Jalal. Samsu Jalal. Oh Pak Samsu Jalal. Ah iya. Oh Pak gimana Pak tentang ini Pak? Boleh komen lah. Mantan Gapus Pemabri itu ya. Tentang penangkapan ini gimana Pak? Dia nggak benar dong, penangkapan apa? Kesalahannya apa? Oke. Habis saya sudah sampai. Saya sudah sampai. Oh. Katanya sih udah P21 Pak status. Ya P21-nya apa? Diperiksa apa dia? Udah diperiksa belum? Lo polisi apa sih? Saya juga mantan polisi kok. Polisi militer. Oh. Iya. Nggak bisa semena-mena begini dong. Mau negara kita negara apa? Negara hukum kan? Hukum yang berkeadilan. Iya. Bapak mau masuk? Enggak, ya sini. Ah, tutup aja, tutup aja. Udah kosong tutup aja. Mana pacar nih? Ah. Ya. Jangan masuk Pak. Ada Masuk. Raja udah mau masuk. Ini anggota saya juga nih. Ini polisi militer nih. Kalau perang kita boleh perang deh. Jadi begini ya, ini statement dari saya. Statement dari saya bahwa saya tidak pernah dipanggil sebagai tersangka untuk diperiksa sebagai tersangka. Iya makanya kan itu. Makanya sangat aneh polisi datang ke sini hari ini mau menangkap. Ikan lucu. Silakan kirim surat panggilan dan saya akan hadiri. Gitu. Bukan begini caranya. Saya juga polisi ya, polisi militer saya. Bisa tahu. Saya ini adalah ahli waris pemilik tanah, tahu polisi. Jangan. Kamu ngapain kerja buat Aguan? Jangan Aguan tuh Ya. kawan saya tuh kawan. Jadi AKP Yan Hendra, saya kasih tahu lagi, tolong kirim saya surat undangan dan saya akan hadiri. Bukan begini caranya. Saya sudah bilang kita Kamu sedang jaga ada sini. gugatan perdata. Pak Jarni, saya dari Haji Sutrisno. Oh, silakan. Udah itu statementnya udah. Udah statementnya saya udah. Oh ya dia udah. Jelasin ya. Apa? Apanya? Siapa yang menghalangi? Tanya Pak, tanya Pak Charlie. Saya bilang ini kemauan saya Pak Gubernur, saya nggak mau. Kalau mau dipanggil aja nanti kami datang. Itu terakhir tadi, makanya saya dipanggil. Bapak kuasa hukum. Iya, tapi kuasa hukum itu tidak bisa. Kemudian saya harus meyakinkan pada klien saya. Tadi kamu ngobrol sampai. Iya, itu bukan urusan saya, bukan. Saya kan udah berusaha meyakinkan. Tadi udah siap-siap, udah foto video. Maaf, statement katanya belum pernah diperiksa. Kami bisa tunjukkan pemeriksaannya. Ya makanya panggil aja surat panggilan, surat panggilan Udah diperiksa aja. lah sebagai tersangka loh. Makanya jangan berbohong. Kami akan tunjukkan itu. Makanya anak mendingan datang ke kantor baik-baik. Kami sudah tunjukkan juga surat perintah penangkapannya. Saya masih di rumah Pak Charlie masih. Jangan bilang belum pernah Sini. diperiksa sebagai Iya. tersangka. Udah nggak usah Pak Charlie, udah. Pak Ewi nggak usah Pak Ewi. Ya nggak tahu, katanya Pak Charlie nggak mau dibawa. Pengen dipanggil aja, ada surat baru dia datang Polda. Gitu, nggak mau dibawa katanya. Ya. Iya belum, masih di luar ini. Iya, oke ya. Yuk. Apa lagi ya? Bentar. Ini melanjutkan perkara yang sebelumnya. Tapi atas permintaan Pak Charlie tadi gimana mau dipanggil gitu? Tapi di sini sudah ada surat perintah penangkapan, Pak. Udah ada ya? Panggilan kok udah. Panggilan tersangka udah. Udah ya? Udah. Oke. Kalau beranggapan tadi nggak ada panggilan tersangka udah. Kami akan tunjukkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini jam berapa ini? 5 menit sebelum jam 6. Ya, saya di depan rumah Pak Charlie Chandra. Yang hari ini saya dikagetkan juga dengan adanya surat penangkapan dari kepada yang bersangkutan.
tentunya ini betul-betul saya sebagai penasihat hukum dari saudara Charlie Chandra, di sini hari ini hari Sabtu 17 Mei 2025, betul-betul merasa dikagetkan karena proses hukum untuk saudara Charlie Chandra ini sudah berjalan dengan semua proses hukum yang kita ikuti. Dalam arti memang ada proses pidana yang memang sedang berjalan, tapi kita sudah datang ke Polda Metro Jaya pada tanggal 24 April yang lalu atas undangan untuk pemeriksaan saudara Charlie Chandra ini. Polda Banten kali Pak? Ya, di Polda Banten tanggal 24 April kemarin. Dan di sana kita sudah buat kesepakatan kalau memang ada surat dari kita yang kita kirimkan ke Polda Banten yang mesti di follow up dulu. Jadi pada kemarin kita mau diperiksa itu ya kita bikin kesepakatan. Sehingga Polda Banten akan memberikan jawaban dari surat itu. Nah ini ya lebih kurang 2 minggu, 3 minggu setelah itu ya kita dikagetkan hari Sabtu ini yang bersangkutan itu mau ditangkap. Ya tentu ya kita cepat-cepat datang, kita nggak mau juga klien kita dalam proses hukum yang kita ikuti dan patuh sesuai dengan proses hukum itu diperlakukan ya semena-mena di sini. Karena biar gimana pun kita kan memang negara hukum, jadi kita patuh terhadap segala sesuatu yang hubungannya dengan hukum. Jadi saya baru sampai di sini, katanya dari jam berapa tadi sudah didatangi oleh tim dari Polda Banten untuk melakukan penangkapan ya kepada saudara Charlie Chandra ini. Ya kita akan coba lakukan proses ya bukan negosiasi ya, saya nggak menganggap ini ada suatu negosiasi karena buat saya Polda Banten datang dengan timnya ke sini untuk menangkap saudara Charlie Chandra ini sesuatu yang mestinya nggak terjadi kalau kita mengikuti sesuai prosedur hukum yang ada di negara kita. Karena memang dalam surat kita itu juga jelas kita sampaikan karena ada proses perdata yang harus diselesaikan dulu. Tapi nanti kita akan bicarakan, termasuk juga mungkin saya akan komunikasikan sama Polda Banten. Di sini katakanlah penyidik yang pada hari ini mengerahkan timnya untuk menangkap saudara Charlie Chandra. Demikian sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau dari pihak Pak Charlie sendiri maupun Pak Gubernur kan tadi mengatakan bahwa setelah putusan peradilan kan Pak Charlie belum lagi diperiksa karena tanggal 24 itu kan batal ya. Sehingga harus ada pemeriksaan ulang. Tapi dari pihak penyidik tadi mengatakan karena ini kasus yang lama yang dituliskan sebetulnya pemeriksaan itu sudah dilakukan yang dulu sebagai tersangka. Bapak mereka gimana? Oh, tentunya kita kan sesuai dengan proses hukumnya berjalan ya. Tanggal 24 April itu kita sudah ada kesepakatan kalau Polda Banten akan memfollow up surat kita itu. Jadi tentunya jangan balik lagi ke tahun 23. Ya memang perlu diketahui kalau saudara Charlie Chandra ini sejak tahun 2023 sudah diproses pidanakan, tapi waktu itu ya udah SP3 ya. Kalau diangkat lagi tentunya seperti apa kita sudah ada kesepakatan pada tanggal 24 April kemarin. Apa itu di skip aja itu? Tentunya kita mempertanyakan apa yang Anda tanyakan tadi. Demikian ya. Jadi tetap meskipun ini kasus lama, tapi karena ada putusan peradilan, Pak Charlie jadi tersangka lagi, maka harus ada pemeriksaan ulang gitu ya. Pemeriksaan ulang ya betul. Tapi tadi kan kita udah proses hukum tuh kita lewati. Oke. Tanggal 24 kita hadir ke sana. Saya, teman-teman kuasa hukum hadir ke sana. Dan kita ada kesepakatan hitam putih itu di situ. Itu dokumen itu yang memang yang harus kita ikuti. Makanya hari ini saya kaget sekali. Kenapa yang bersangkutan mau ditangkap? Sedangkan Polda Banten belum melakukan jawaban terhadap surat kita itu. Tapi lebih lengkapnya nanti ya kita bicara, kami sampaikan. Makasih. Ya.